Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Ramasa Fitri dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin angkatan 2020 kelas reguler. Di sini saya akan menjelaskan siklus mekanik jantung. Sistem sirkulasi memiliki 3 komponen. Yang pertama, jantung yang berfungsi sebagai pompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar timbul gradien dan darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mendistribusikan darah dari jantung ke semua bagian tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Yang kedua, darah yang berfungsi sebagai medium transportasi di mana darah akan membawa oksigen dan nutrisi. Yang ketiga, darah berjalan melalui sistem sirkulasi dari jantung melalui 2 lengkungan vaskular pembuluh darah yang terpisah. Sirkulasi paru terdiri atas lengkungan tertutup pembuluh darah yang mengangkut darah antara jantung dan paru. Sirkulasi sistemik terdiri atas pembuluh darah yang mengangkut darah antara jantung dan sistem organ. Jantung adalah satu organ sisi kanan dan kiri jantung yang berfungsi sebagai 2 pompa yang terpisah. Jantung terbagi atas separuh kanan dan kiri serta memiliki 4 ruang bilik bagian atas dan bawah. Di kedua belahannya, bilik bagian atas disebut dengan atrium yang kembali ke jantung dan memindahkan ke bilik bawah yaitu ventrikel yang berfungsi memompa darah dari jantung. Pembuluh yang mengembalikan darah dari jaringan ke atrium disebut dengan vena, dan pembuluh yang mengangkut darah menjauhi ventrikel dan menuju ke jaringan disebut dengan arteri. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh septum atau sekat, yaitu suatu partisi otot kontinu yang mencegah percampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahnya ini sangat penting karena separuh jantung kanan menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sedangkan sisi jantung sebelah kiri memompa darah beroksigen tinggi. Perjalanan darah dalam sistem sirkulasi jantung berfungsi sebagai pompa ganda. Darah yang kembali dari sirkulasi sistemik dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena besar yang dikenal sebagai vena cava. Darah yang masuk ke atrium kanan berasal dari jaringan tubuh, telah diambil O2-nya dan ditambahi dengan CO2. Darah yang miskin akan oksigen tersebut mengalir dari atrium kanan melalui katup ke ventrikel kanan yang memompanya keluar melalui arteri pulmonalis ke paru. Dengan demikian, sisi kanan jantung memompa darah yang miskin oksigen ke sirkulasi paru. Di dalam paru, darah akan kehilangan CO2-nya dan menyerap O2 segar sebelum dikembalikan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah kaya oksigen yang akan kembali ke atrium kiri ini kemudian mengalir ke dalam ventrikel kiri, bilik pompa yang memompa atau mendorong darah ke semua sistem tubuh kecuali paru. Jadi, sisi kiri jantung memompa darah yang kaya akan O2 ke dalam sirkulasi sistemik. Arteri besar yang membawa darah menjauhi ventrikel kiri adalah aorta. Aorta bercabang menjadi arteri besar dan mendarai berbagai jaringan tubuh. Sirkulasi sistemik memompa darah ke berbagai organ, yaitu ginjal, otot, otak, dan semuanya. Jadi darah yang keluar dari ventrikel kiri tersebar sehingga masing-masing bagian tubuh menerima darah segar. Darah arteri yang sama tidak mengalir dari jaringan ke jaringan. Jaringan akan mengambil O2 dari darah dan menggunakannya untuk menghasilkan energi. Dalam proses sel-sel, jaringan akan membentuk CO2 sebagai produk buang atau produk sisa yang ditambahkan ke dalam darah. Darah yang sekarang kekurangan O2 dan mengandung CO2 berlebih akan kembali ke sisi kanan jantung. Selesailah suatu siklus dan terus-menerus berulang siklus yang sama setiap saat. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.